Sekarang giliran kita. Banyak gaya lo. Namanya juga sniper, smooth entry. Nggak boleh asal masuk. 1, 2, 3. Maaf, anaknya boleh deketan lagi sama bapaknya? Geser lagi sampai nempel. 1, 2, 3. Bagus. Bagus. Tolol, cabe dangdut. Poluan tepos. Saya ini kakak kedua. Tugasnya saya adalah lindungi kau. Kau tenang. Pelor babi. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Big Four yang rilis pada tahun 2022. Film yang menceritakan tentang seorang detektif yang dikenal lurus menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis. Film ini adalah film aksi komedi Indonesia yang disutradarai oleh Timo Cahyanto dan tak tanggung. Film ini menduduki posisi kedua dari top 10 di Netflix. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cekidot. Alfa, formasi tindakan brutal. Suaki. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang akan dititipkan pada suatu panti asuhan bernama Syarif Family Foundation, yang mana tidak seperti tempat asuh semestinya, mereka semua terlihat layaknya berada dalam penjara. Tidak ini saja, si anak ini pun bertemu dengan seorang pria bernama Pelor, yang mana Pelor berkata padanya jikalau ia pasti akan menyelamatkannya dari tempat ini. Tidak lama setelahnya datanglah suster dan juga pengawalnya dengan segera menyeret Pelor ke suatu tempat, di mana sepertinya Pelor akan menjadi korban dalam pengambilan dan penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Tunggu dulu. Dia aja nih. Ususnya lebih bagus. Saya suka makan belatung. Saya suka makan babi. Saya suka makan belatung dalaman. Jangan. Organ tubuh saya udah expired. Di ruangan lainnya ada salah seorang pebisnis kaya raya bernama Bob Hartono. Ia datang dan bermaksud untuk melihat bisnis ini. Sebelumnya Pak Bob bertanya pada rekannya apakah ada penyesalan atau tidak dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Nggak ada penyesalan. Salah seorang suster yang ikut dalam operasi ini terlihat agak sedikit gugup. Ketika sang dokter memintanya untuk memperhatikannya, dirasa memang penyesalan tak ada gunanya. Pak Bob dengan brutal berusaha menembak rekannya itu. Rupanya Pak Bob hanyalah sebuah samaran bagi seorang pria keren bernama Topan. Dan suster yang kurang berpengalaman ini adalah rekannya Topan yang tidak lain ia bernama Alfa. Pada misi ini mereka berencana untuk menyelamatkan anak-anak yang disekap di sini. Keluar. Ayo cepat, pada mau hidup gak? Kakak beneran jagoan. Kan saya sudah bilang. Panggil saya Abu. Tidak itu saja, salah satu rekannya mereka yang katanya sniper rahasia ini bernama Jenggo membuktikan bahwa julukan itu memang pantas untuknya. Dari sini bisa diketahui bahwa mereka adalah The Big Four, yang mana julukan ini didapat dari musuh-musuh mereka yang sudah pernah saling berhadapan. Oh, Bang Jenggo. Bang Jack. Anjing, di kopi, anjing. Kontraman. Keharmonisan. Cakra mana cakra? Di tempat lain memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Dina. Kala itu ia sedang menunggu ayahnya tiba untuk mereka bisa berfoto bersama. Sebelum itu datanglah tukang foto yang mencoba menggodanya. Tapi ia belum mengetahui kalau Dina ini adalah seorang polisi. Tak lama dari itu datanglah ayahnya Dina yang tidak lain merupakan bos besar dari The Big Four. Ia bernama Petrus dan setelahnya ia akan menepati janji untuk berfoto dengan Dina. 1, 2, 3. Maaf, anaknya boleh deketan lagi sama bapaknya? Geser lagi sampai nempel. 1, 2, 3. Bagus. Bagus. Dina selama ini tidak mengetahui apa pekerjaan dari ayahnya, yang mana ia merasa kalau ayahnya itu selalu berbohong kepadanya. Ayahnya tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah seorang kriminal.
Tetapi untuk esok hari, ia akan mengubah itu semua setelah pelantikannya Dina sebagai polisi. Masuk ke markas The Big Four. Sebuah berita mengatakan kini para polisi sudah mengamankan panti asuhan yang sebelumnya mereka sudah mengidentifikasi sebagai sindikat penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Bahkan para polisi berupaya akan mengungkap dan menangkap siapa yang sudah membuat kekacauan ini. Dengan itu, Pak Petrus berkata pada mereka bahwa ini sudah saatnya ia akan pensiun dan akan mengubah hidupnya bersama anaknya. Sedikit info, Pak Petrus ini adalah sahabat dari Pak Hasan, yaitu kepala polisi yang berusaha akan mengungkap kasus ini. Oleh karena itulah, ia berupaya tidak akan berhadapan dengan sahabatnya yang seorang polisi. Sedangkan ia seorang kriminal yang akan mengubah hidupnya dengan menikmati masa tua di villa favoritnya dulu. Keesokan harinya, inilah hari di mana pelantikan Dina sebagai seorang polisi. Namun di balik itu, Pak Petrus merasa kalau ada orang yang mencurigakan dari luar rumahnya. Setelah dilihat keluar, hanya ada seorang ibu yang mengatakan kalau ada tukang bunga yang mau cari-cari rumahnya Pak Petrus. Setelah Pak Petrus menerima bunga itu, bisa dilihat bahwa itu bukan tukang bunga biasa, di mana tukang bunga itu berupaya untuk menyerangnya dan bermaksud dengan tujuan tertentu. Pada sore harinya, Topan lewat depan rumah Pak Petrus dan melihat kalau keadaan rumah sangatlah kacau. Dan setelah Dina pulang ke rumah, melihat di sana ada bercak darah di balik pistol dan seorang pria bertopi di hadapan ayahnya. Angkat tangan. Saya bilang angkat tangan. Setelah kejadian itu, The Big Four justru kehilangan sosok ayah mereka yang mana Pak Petrus adalah orang yang sudah merawat mereka dari kecil. Kini mereka tak tahu harus kemana selain harus pergi dari tempat ini. 3 tahun kemudian, kini Dina tinggal seorang diri dan masih menyelidiki siapa orang bertopi di balik pembunuhan ayahnya selama ini. Dikarenakan Dina yang tidak pernah absen dalam menjalankan tugasnya, sang atasan menyarankannya untuk Dina mengambil cuti dan pergi berlibur. Tetapi Dina merasa dengan ia bekerja membuktikan bahwa ia sangat senang dan tidak stres. Melihat tiket dari sang atasan sebelumnya, Dina teringat akan sesuatu di mana ia menemukan foto lama ayahnya. Melihat topi yang dipakai ayahnya sama persis dengan yang dipakai oleh pria bertopi yang dicurigakan. Tanpa sengaja, ia juga menemukan sebelah gambar di balik foto ayahnya itu. Dengan memberikan foto itu kepada sang atasan kepala polisi, yakni Pak Hasan, Dina bertanya mengenai keempat anaknya yang ada pada foto tersebut. Namun Pak Hasan mengatakan kalau ia tak mengetahui tentang itu. Dengan itu, Dina memilih untuk mengambil cutinya dan pergi berlibur ke tempat itu untuk mencari tahu sendiri. Scenes berpindah pada seorang pria berkumis bernama Antonio yang bermaksud menghabisi rekannya sendiri bersamaan dengan asisten terbaiknya yang bernama Alo. Entah atas dasar apa ia lakukan ini, yang jelas berikutnya ia akan menghabisi musuh-musuhnya yang lain atas suruhan dari bosnya yang belum diketahui itu. Halo. Iya, Pak. Pungutin pisau-pisau gue. Siap, Bos. Sampailah Dina pada sebuah pulau yang bernama Bersi. Kemudian ia datang menggunakan taksi menuju sebuah tempat bernama Villa Paradise. Di sana Dina menemukan Topan yang kini mengelola villa tersebut. Dan maksud dari tujuan kedatangan Dina ke sini adalah untuk menemukan bukti-bukti di balik foto ayahnya ini. Awalnya Topan menolak untuk menerima Dina menginap di sini karena dia tidak ingin mengetahui kalau villa ini adalah milik ayahnya dan mereka adalah anak adopsi dari ayahnya. Tanpa mengatakan apapun, akhirnya Topan menerimanya untuk sekedar menginap saja. Dilihat dari luar jendela, Topan mengira bahwa Dina datang bersama kedua orang lainnya. Namun rupanya bahwa kedua orang itu datang untuk mencari Dina. Topan tidak mengatakan kalau orang yang disebutkan ciri-cirinya itu ada di sini. Namun kedua orang itu bisa memastikan kalau benar ia berada di sini. Topan yang awalnya biasa saja menanggapi mereka, namun karena mereka nyolot dan memaksa, akhirnya Topan meladeninya dengan ikut beradu pukulan dengan mereka. Aduh, abang sakit banget. Dina yang masih penasaran dengan kejujuran yang Topan berikan, ia pun berupaya menanyakan kembali tentang ayahnya. Setelah ia menemukan foto ayahnya yang juga berada di sana, Dina pun memaksa untuk menjelaskan kebenaran ini.
Topan mengatakan kalau Pak Petrus yang merawatnya sedari kecil dan mereka The Big Four tidak tahu dengan ngapain setelah mereka pensiun dari dunia kriminal. Mendengar kalau The Big Four berada di pulau ini, Dina berupaya untuk mencarinya sendiri dan menanyakan kepada mereka. Setelah kejadian itu, Topan mau mengantarkan Dina bertemu dengan Jenggo. Di salah satu pedalaman hutan, Jenggo kini sudah menjadi seorang ahli pengobatan. Kebanyakan dari pasiennya itu tidak mengetahui kalau minuman yang diberikan Jenggo hanyalah tipu-tipu. Bahkan jenis ramuan aneh yang berupa kulit kodok kering yang tidak sengaja diberikannya pada minumannya Dina. Mengetahui akan ada sesuatu yang terjadi, Jenggo meminta kepada pasiennya untuk keluar dulu dari sini. Ini apa? Pahit? Aduh. Go out. Offside. Ayo. Sementara Antonio dan yang lainnya datang mencari The Big Four dan mereka segera menuju ke tempat di mana The Big Four berada. Kembali ke Dina, efek dari minuman tersebut membuat Dina berubah seperti kodok. Tiba-tiba datanglah Pelor dengan tampilan baru dan pistol barunya. Melihat Dina yang sedikit aneh, Pelor bermaksud akan menembaknya. Dina yang sudah tak terkendali mencoba untuk menyerang mereka bertiga. Namun dengan ketidaktegaannya, Jenggo berupaya melumpuhkannya dan mereka mengikat Dina di luar rumah. Bapak kami yang di surga, dikuskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kamu apa? Lu tidak hafal lagi. Abang Topan, Abang Jenggo, tolong saya, tolong. Pasukan Antonio pun telah datang dan akan mencari keberadaan The Big Four. Sementara mereka menyusun sebuah rencana untuk mencegah Dina dari hal apapun. Setelah melihat keluar, mereka tidak mengetahui kemana perginya Dina. Namun tiba-tiba datanglah tembakan brutal dari arah luar. Dengan persenjataan yang apa adanya, Topan meminta mereka untuk menunggu di sini. Sementara ia akan mencari kemana Dina pergi. Di tengah-tengah hutan, Topan melihat Dina dan mencoba ingin menolongnya. Namun di sini Dina masih tidak percaya dengan Topan. Akan tetapi Topan mengatakan suatu saat akan menjelaskannya. Sementara ia akan menyelamatkan saudaranya terlebih dahulu. Jenggo meminta Pelor pergi dari sini sementara ia akan menahan mereka di sini. Namun sebelum omongan Jenggo selesai, Pelor pun sudah ngacir duluan. Saya ini kakak kedua. Tugasnya saya adalah melindungi kau. Kau tenang. Pelor babi. Antonio menahan Alo menggunakan basokannya dikarenakan ia ingin membuktikan kehebatan Jenggo yang dikatakan orang-orang. Dengan keberaniannya, Jenggo mencoba keluar untuk menghadapi mereka semua. Sebelum itu terjadi, Jenggo lebih dahulu dipukul Antonio. Sementara Pelor berlari dan hampir saja dihabisi oleh pasukan Antonio. Beruntung saat itu ada Dina yang berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Topan juga menghabisi musuh-musuhnya. Sedangkan dengan salah seorang yang berhasil ia kalahkan digunakannya sebagai sandera untuk menahan Antonio. Bukannya membela anak buahnya, Antonio justru menembak anak buahnya yang dianggap tidak berguna itu. Bahkan ia merasa kecewa dengan Pak Petrus yang diketahui bahwa Antonio adalah anak asuh pertama dari Pak Petrus. Ia merasa kecewa dan ingin balas dendam setelah ia dibuang dan diasingkan. Maka dari itu ia mencoba menghabisi Pak Petrus, termasuk dengan anak-anaknya yang lainnya. Merasa lebih hebat dari The Big Four, terlihat sedikit kemampuan dari Antonio yang mampu mengalahkan Topan dengan tinjunya. Petrus yang paling pertama, yang akan selalu menjadi pertama. Namun saat itu mereka dikejutkan dengan datangnya Pelor dan Dina yang menaiki odong-odong sambil menyetel lagu DJ viral TikTok. Mereka membantu Topan dan juga Jenggo dengan menggunakan tembakan asap dari basoka buatan yang mereka miliki. Dari bantuan itu membuat Topan dan Jenggo berhasil kabur dari serangan ini. Mereka pun segera menaiki odong-odong dan akan segera kabur dari kejaran Antonio. Namun tidak mudah bagi mereka karena Antonio mengejar mereka sambil menembakinya. Dengan upaya yang dilakukannya, Topan berhasil membuat Antonio terjatuh. Pada malam hari mereka beristirahat di suatu tempat. Dilihat dari keadaan luka Topan yang sedikit banyak, Dina pun merasa heran mengapa Topan sangatlah kuat.
Melihat luka yang ada pada lengan Topan, Dina merasakan kalau pria bertopi yang ia cari itu adalah Topan dan menganggap bahwa ia adalah pembunuhnya. Dina pun pergi dan berupaya akan melaporkan hal ini kepada polisi. Kemudian datanglah Pelor yang mengatakan bahwa Topan bukanlah orang yang seperti itu. Ia bisa membuktikan kebenaran. Setelah mereka berhasil bertemu dan menanyakan Alpa nantinya, Topan dan Jenggo bisa mengira bahwa Pelor pasti mengajak Dina menemui Alpa. Topan juga mengira kalau orang yang sudah membunuh Pak Petrus adalah Antonio, dan mereka berupaya akan membalaskan dosa Antonio. Setelah mereka nanti bertemu dengan Bunglon, kawan lama Pak Petrus, lalu mereka sampailah ke tempatnya Bunglon, yang mana Bunglon dikenal sebagai pria licik dan ahli dalam persenjataan. Bunglon mengetahui bahwa Topan sudah membuat kekacauan setelah orang-orang suruhan Antonio mengacak-acak pulau mereka. Membahas mengenai Antonio, sang kalajengking dari Asia Tenggara, ia sebagai penyalur persenjataan ilegal terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mampu mengajak orang-orang biasa menjadi antek-anteknya. Dari ingatannya, Topan Pak Petrus saat itu mengatakan kalau orang yang menyerangnya saat itu adalah Suranto, yang tidak lain saat Bunglon mengambil akte kelahiran mereka. Bisa diketahui bahwa Suranto adalah Antonio yang sekarang, di mana diketahui bahwa sebelumnya adanya The Big Four, maka Antonio terlebih dahulu lah yang menjadi anak didik Pak Petrus. Dengan itu Topan membawa surat-surat itu dan mereka sekarang menuju ke tempatnya Alpa. Gue denger anak buah Antonio pergi ke tempat Alfa. Maksud kenapa gue bilang salah? Dirasa pasukan Antonio sedikit berkurang, datanglah Vincent yang akan menjadi anak buahnya. Ia berambisi akan menghabisi Topan setelah mengetahui bahwa Topan sudah membunuh kakaknya. Pelo dan Dina kini menemui Alpa yang sekarang nyanyi dangdut seksoy. Mengetahui ayahnya seorang kriminal, Dina tidak bisa mengelak bahwa ayahnya memang pembunuh. Sekarang saya tahu papa saya pembunuh. Tahu nggak rasanya kayak apa? Enteng banget ya mulut lo bilang bokap pembunuh. Ya emang pembunuh, terus apa? Bokap lo bukan pembunuh, anjing. Apa? Lo anjing. Alpa merasa tak terima dengan perkataan Dina karena selain bapak mereka seorang kriminal, Pak Petrus juga ada orang yang dianggapnya baik. Dengan itu membuat perdebatan dari mereka mulai memanas. Tolol. Cabe dangdut. Poluan tepos. Dan tanpa disadari, jika pasukan Antonio sudah menemukan keberadaan mereka. Dari serangan itu, Alpa meminta pada Pelor untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara ia dan Dina akan menyerang balik mereka. Namun siapa sangka jika Pelor bertemu dengan Vincent. Dan tanpa ampun Vincent pun menghajarnya. Saya tidak tahu dengan kau ya. Dari serangan yang diberikan oleh Alo membuat Dina tak sadarkan diri. Kemudian muncullah Topan dan juga Jenggo yang segera menyelamatkan mereka. Tetapi mereka lupa dengan adik kecilnya yaitu Pelor, yang kini ia dijadikan bahan sandraan Antonio. Untuk mengakhiri semua, Antonio meminta pada Topan untuk menemuinya di tempat di mana mereka berasal, yaitu Villa Paradise. Dari kejadian itu membuat mereka jadi saling salah menyalahkan. Namun Dina berkata jika itu tidak ada gunanya dan ini semua adalah salahnya. Mulai sekarang mereka harusnya bersatu untuk menyelamatkan Pelor, karena mereka bertiga adalah keluarga yang harus saling menyatukan satu sama lainnya. Pelor disekap dan disandra di salah satu kamar. Antonio kembali mengatakan kepadanya siapa jati dirinya yang sebenarnya. Namun Pelor rasa tak peduli. Ia yakin kepada dirinya bahwa Topan akan sangat mudah mengalahkan Antonio. Sebagai seorang polisi yang bersih dan juga jujur bahwa perbuatan mereka adalah ilegal. Setelah mengetahui jikalau mereka membawa senjata api. Namun tak ada pilihan lain selain harus menggunakan untuk menyelamatkan Pelor. Selain itu, Alpa sudah menyiapkan bom rakitan yang super sekali untuk menghabisi mereka di medan perang nanti. Sedangkan Jenggo merindukan sosok kekasih yang sudah lama sekali tidak dia sentuh. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba di mana mereka bersiap akan melakukan serangan terhadap Antonio dan pasukannya. Antonio yang mendapat panggilan dari bosnya yang mengatakan bahwa perbuatan mereka sudah melebihi batas. Namun Antonio justru melawan perkataannya. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan karena ia sendirinya akan menghabisi The Big Four. Dan dengan itu The Big Four sudah tiba di lokasi. Melihat jika mobil yang datang tidak ada perlawanan, mereka pun mencoba mengecek dalamnya. Namun setelah dilihat, rupanya di situ ada bom rakitannya Alpa.
Sementara Topan menyuruh Alpha dan Dina untuk maju, sedangkan Jenggo membackup mereka dari belakang. Dengan kemampuan mereka dan skill yang cukup terlatih, Topan memberikan arahan pada mereka untuk tetap berhati-hati. Sesampainya di atas, Dina harus berhadapan dengan Vincent, sementara Topan berlawanan dengan Antonio, dan sedangkan Alpha harus melawan Alo. Berniat mencoba membantu Alpha, Jenggo dengan semangat berlari dan ia mencoba ingin menendangnya. Alpha, formasi tendangan brutal. Suagi. Dari arah belakang, Alpha mencoba menghajarnya dengan balok. Namun terlihat Alo begitu kuat dan hampir saja menembak mereka. Siska! Nyentai! Dengan skill berkelahi mereka yang sama-sama kuat, sepertinya Antonio tidak tahu kalau Topan mantan alumni Naga Hitam, guys. Justru dengan itu, Topan menggunakan kemampuannya dan hampir berhasil mengalahkan Antonio. Namun Antonio berhasil bangkit dan menuju ke tempatnya Pelor. Antonio merasa menang setelah ia berhasil membunuh Pak Petrus. Tak terima disebut nama kampungnya, Antonio pun lantas marah dengannya. Namun Topan dengan cerdas meminta pada Pelor untuk menyerangnya terlebih dahulu. Setelah Antonio terjatuh, masuklah Dina yang ingin berbicara empat mata dengan Topan. Nama gua Antonio Sandoval. Suranto. Nama gua Antonio Sandoval. Oh, Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone, Cok. Oi, Suranto mau masuk big. Dina berkata padanya bahwa ia akan memproses masalah ini dan berjanji tidak akan sampai membawa nama The Big Four ke jalur hukum. Sampai ketika itu Topan pun meninggalkan Dina sembari mengikatnya. Hingga kemudian The Big Four mengatakan perpisahannya dengan Dina dan mereka akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir cerita bisa diketahui bahwa orang yang menyuruh Antonio adalah Pak Hasan. Dan atasan dari Pak Hasan adalah seorang wanita bajak laut. Ia berupaya akan menyelesaikan urusannya yang harus diselesaikan. Dan film pun berakhir.